Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kami CGP Angkatan 9 kelas 20A dengan fasilitator Bapak Parudin MPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Siwi Hayatri SPD. Saksikanlah video kami tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh iya, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan coach ya? Iya Bu, betul. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Betul Bu. Kira-kira nanti yang akan Ibu lakukan mungkin sebelum proses coaching ada yang sedikit akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, Ya, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Oke. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul Bu. Ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan? Yang lebih spesifik Bu? ya, menurut saya akan saya lakukan untuk lebih spesifik lagi yaitu tentang mendengarkan aktif Bu, karena di situ saya perlu mendengarkan dengan seksama. Setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachernya. Baik, berarti ada 2 kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian itu apa ya? Saya ingin coacher itu menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan dengan cara coach tersebut sebagaimana mengajukan saya pertanyaan saya supaya coacher tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Oke, baik. Jadi, Ibu ketercapaian indikatornya pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol lagi, ya Bu ya? Ya Bu. Oke, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Ibu Septa. Apa kabar ini Bu Umi? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Umi, ada apa ini? Kok kemarin katanya pengen bertemu dengan saya? Iya Ibu, sesuai janjian yang sudah kita buat ya Bu. Jadi saya tuh pengen banyak ngobrol sama Ibu, bahwasanya mungkin nanti setelah kita ngobrol ada sebuah solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi gini Bu, saya tuh kadang sampai malu sama teman-teman di sekolah. Saya tuh sering datang telat, padahal saya itu mungkin sudah berusaha ya semaksimal mungkin mengkondisikan rumah agar saya bisa berangkat lebih pagi. Tetapi karena memang medan jalan itu yang susah, terus perjalanan juga cukup jauh dari rumah sampai ke sekolah, seringkali saya sampai sekolah itu telat beberapa menit atau kadang ada 10 menit. Padahal di sekolah saya itu sudah ada tinjau absennya Bu. Jadi saya tuh sekarang bingung harus gimana Ya, mensiasatinya. Nah, baik. Jadi di sini Ibu sering datang ke sekolah terlambat. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu dengan Ibu. Sebenarnya
apa tujuan dari rencana yang Ibu buat? Ini saya Ibu ingin tidak datang terlambat. Apa tujuan utama? Supaya bisa tepat datang ke sekolah tepat waktu. Jadi memang sih Bu ya, jam di sekolah saya itu saya nggak ada jam pertama. Cuman alangkah baiknya kalau kita sebagai guru sebelum murid datang kita sudah ada di sekolah. Tapi kadang ya itu tadi karena permasalahan yang ada, jadi saya sering telat datang ke sekolah. Tujuannya supaya saya tepat waktu aja datang ke sekolah. Jadi seluruh aktivitas nantinya akan lebih terlaksana dengan baik kalau kita datang tepat waktu. Kalau saya datang tepat waktu. Baik. Dari kita identifikasi masalah tadi, Ibu sudah ada belum kesempatan apa yang sudah dimiliki pada saat Ibu biar agar tidak terlambat? Jadi ada tidak kesempatan itu? Kesempatan. Sebenarnya udah beberapa opsi yang saya lakukan ya. Dengan saya bangun lebih pagi, beraktivitas di rumah lebih cepat. Banyak juga aktivitas yang dilakukan di malam hari supaya pagi itu tidak terlalu banyak aktivitas di rumah. Tetapi mungkin karena akses jalan itu memang luar biasa. Apalagi kalau habis hujan, itu kubangan air, lumpur, dan lain-lain. Jadi itu tetap aja kadang memperlambat proses sampai saya ke sekolah. Dari skala, saya punya skala di sini Bu, antara 1 sampai 10. Menurut Ibu nih, di mana ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai tersebut? Saat ini ya? Iya, Bu. Kalau saat ini mungkin ada di nomor 7. Nah, dari nomor 7 itu Ibu ada tidak ingin mencapai target keberapa? Ada dong, ada, pastinya ada. Saya pengen targetnya sih kalau bisa maksimal di atas 10. Ya. Tapi kalaupun nggak 10, 9 lah. Ya, jadi dari target Ibu tadi mencapai angka 10, rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut bagaimana itu? Oke, mungkin yang pertama ya, saya pengen ngelakuin mungkin yang belum saya lakukan. Udah saya lakukan tapi belum saya lakukan sepenuhnya. Mungkin saya membuat skala prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dilakukan di pagi hari supaya tidak menghambat keberangkatan saya ke sekolah. Sepenuhnya mungkin saya membuat skala prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dilakukan di pagi hari supaya tidak menghambat keberangkatan saya ke sekolah. Terus mungkin karena memang akses jalan yang susah ya, saya harus lebih awal lagi berangkat ke sekolah. Mungkin itu ya Bu. Oh ya, baik. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, itu ada jangka waktu, kan ada jangka waktu, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Menurut Ibu ini termasuk jangka pendek atau jangka panjang? Itu kayaknya kalau jangka waktu mungkin kedepannya saya pendek deh, jangka pendek supaya lebih cepat lagi dari sekolah. Waktunya nggak terlalu lama. Jadi setelah kita ketahui tujuan, kita identifikasi masalah, dan Ibu sudah merancang aksinya untuk menanggulangi permasalahan Ibu tadi, apa tanggung jawab dari Ibu atau komitmen yang akan Ibu buat untuk rancangan aksi selanjutnya? Itu tadi komitmennya, salah satunya bangun lebih awal, membuat skala prioritas pekerjaan yang harus dilakukan di pagi hari supaya tidak numpuk semuanya. Jadi aktivitas di rumah itu tidak mengganggu nantinya saya berangkat ke sekolah. Itu komitmennya, itu akan saya lakukan setiap harinya. Terus yang kedua, yang tadinya mungkin saya berangkat ke sekolah itu jam 7 dari rumah, mungkin nanti harus jam setengah 7 dari rumah. Itu komitmennya. Jadi bisa sampai ke sekolah. Baik, dari semua itu ada nggak Bu orang atau siapa yang membuat Ibu bertahan dan untuk menjaga komitmen-komitmen tersebut? Harus ada. Itu adalah suami saya. Betul. Itu partner di rumah. Jadi kita harus punya support system dari orang rumah kan, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita lebih baik. Kalau nggak ada support system dari suami, pasti nggak ada yang bantu di rumah, ya pasti saya keteter dan saya nggak bisa berangkat lebih awal. Betul. Baik Bu, terakhir Bu, apakah Ibu berani dan untuk mempertanggungjawabkan atas komitmen yang Ibu sudah katakan tadi? Sangat berani, insya Allah. Ya, mudah-mudahan berhasil Ibu. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Ya. dan komitmen dan tanggung jawab semoga dapat dijalankan dengan baik lagi. Iya, terima kasih Bu Septa, dengan bertemunya kan jadi
kita ketemu jadi ada solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Septa sudah memberikan pemantik-pemantik sehingga saya menemukan solusi sendiri atas permasalahan saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu Septa, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah dilakukan dengan Bu ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik Bu, tadi alhamdulillah tadi saya sudah berjalan lancar dan baik, dan Bu Umi pun sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rancangan aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coacher tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Bu Septa. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai juga dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Bu Umi sebagai coach. Itu sudah terjadi sangat baik dan fokus terhadap coach. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu ya. Boleh kan ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu? Ya, jadi saya ingin memperdalam lagi tentang alur Tirta Bu, karena di dalam situ saya merasa sebagai coach itu harus lebih memahami tentang alur Tirta dan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing si coach tersebut menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Oke, Ibu luar biasa sekali, sungguh keren banget ini ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan saya akhiri sampai di sini, sampai bertemu minggu depan karena saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih, Bu.